Halo teman-teman, hari ini aku berkunjung menuju SeaWorld Ancol ditemani dengan cuaca yang sejuk dengan angin sepoi-sepoi. Jarak dari rumahku menuju SeaWorld Ancol yaitu 52 menit menggunakan mobil. Kalian juga bisa kesini menggunakan transportasi sepeda motor, busway, dan transportasi lainnya. Yuk ikutin aku untuk melihat keindahan di dalam SeaWorld Ancol tuh kayak gimana. Have fun ya watching! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Putri. Saya dari Setia AI Jakarta dengan jurusan Manajemen. Saya mengikuti kelas program Permata Sakti yang diadakan di daerah Timur. Lalu dengan saya mengikuti program kelas Permata Sakti ini, saya akan membuat tugas video tentang keanekaragaman lokal yang ada di Jakarta. Salah satunya yang akan saya buat adalah SeaWorld Ancol. Nah, di kondisi pandemi saat ini, Jakarta sudah melakukan PSBB transisi. Nah, untuk rekreasi sendiri itu sudah dibuka perlahan-lahan dan tapi tetap mengikuti aturan protokol yang sudah ada. Jadi jangan lupa untuk mengikuti protokol yang ada ya, jangan lupa dilanggar. Yang pertama, kita akan memakai masker. Selanjutnya, kita akan mencuci tangan yang benar. Breathe in 숨을 내쉬고 두려움에 어딘지 모를 꿈결 속에서 행복한 날도 본 것 같았어 다가올 내일은 불안한 표정이지만 쉽게 나를 놓을 수는 Nah, untuk memasuki kawasan SeaWorld Ancol, kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan, dan saat ingin memasuki kawasan SeaWorld Ancol, kita akan dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu. Lalu untuk pembelian tiket, kita bisa membeli tiket secara offline atau online. future all the time 힘든 시간들을 건너 너의 손을 잡고 싶어 Sekarang aku akan membeli tiket secara online, jadi nggak ribet-ribet untuk antri-antri. Nah, untuk pembelian tiket secara online ini sangatlah mudah. Kita bisa buka di web ancol.com/tiket, lalu pilih SeaWorld Ancol reguler, lalu klik beli tiket, dan setuju dengan pernyataan kesehatan di Taman Impian Jaya Ancol. Lalu pilih tanggalnya. Walaupun di hari itu juga harus tetap was-was sih, takut tiketnya tiba-tiba habis. Jadi kalau bisa ya malam sebelum kamu berangkat atau pada hari H juga nggak apa-apa. Tapi aku belinya pas hari H dan kebetulan masih ada tiketnya. Lalu aku pilih di tanggal 28 November 2020 karena aku datang di hari weekend itu harganya 105.000. Kalau datang di hari weekday itu harganya 85.000. Nah, setelah kita milih berapa tiket, itu biasanya maksimal itu 5 tiket dalam satu akun. Lalu klik beli tiket, lalu masukin alamat-alamat kita, nomor telepon, nama depan, belakang, lalu jenis kelamin, lalu setuju dengan peraturannya, lalu lanjutkan. Habis itu langsung ke pembayaran. Nanti pembayarannya bisa kalian pilih sendiri mau memakai ATM apa yang kalian punya gitu. Nah, setelah kita membeli tiketnya, kita langsung masuk. Nah, nanti kita mendapatkan etiket yang akan dikirim secara email. Lalu etiket itu kita scan. 오래 까맣게 잊혀진 채 살아 낡은 소매와 지친 어깨로 매일 반복된 곳에 다신 모를 뜨겁게 사랑한 기억들로 가끔 웃게 해준 희미해진 너 그리워 어느 날 우리 한 번쯤 우연히 만나요 눈이 부시게 이별했던. Nah, sekarang aku akan menjelaskan sejarah SeaWorld Ancol yang ada di Indonesia ini
SeaWorld Indonesia adalah sebuah miniatur pesona laut yang terdapat dalam kompleks wisata pertama di Telaga Golf dan kedua terpadu Ancol Jakarta Bay City. Pada tanggal 2 Oktober 1992, Gubernur DKI masa itu Wiyogo Atmodarminto meletakkan batu pertama pembangunan SeaWorld Indonesia. Area SeaWorld seluas 3 hektar dengan luas bangunan utama 4.500 meter persegi berisi berbagai macam akuarium, lorong antasena atau lorong bawah air, perpustakaan, museum, terapi ikan dokter, glow theater, komputer edukatif layar sentuh berisi informasi berbagai spesies di SeaWorld dan bermacam fasilitas pelengkap untuk pengunjung seperti tempat makan, toko souvenir, dan ruang serbaguna. 지나쳐도 그냥 그렇게 다시 너도 차갑게 사라진 꿈이지만 조금 어렸었던 부족했던 나 아쉬워 어느 날 우리 한 번쯤 우연히 만나요 눈이 부시게 이별했던 그날처럼 어느새 우리 서로가 몰라본대도. Akuarium utama memelihara ribuan satwa laut Indonesia sebanyak 35.500 ekor ikan laut Indonesia dari 35 spesies yang berbeda dipelihara di sini. Ukuran akuarium ini mencapai 38 x 24 meter dengan kedalaman yang bervariasi dari 4,5 hingga 6 meter dan menyimpan 5 juta liter air laut. Karena besarnya akuarium utama ini tercatat sebagai akuarium air laut terbesar kedua di Asia Tenggara loh. Lalu untuk area air tawar dilengkapi dengan koleksi-koleksi satwa air tawar dari berbagai negara, termasuk diantaranya piranha dan Arapaima gigas dari Sungai Amazon. Akuarium air tawar yang ditampilkan terdapat memiliki beberapa tema antara lain Aquares atau Aquarium Rainforest, Aquarapaima, Aquacare, Aquarium, dan Aquarium Piranha. Lalu lorong antasena, itu lorong bawah air sepanjang 80 meter yang dioperasikan dengan pijakan berjalan otomatis dengan kubah tembus pandang, memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan bawah laut tanpa harus khawatir tersandung saat menengadah ke atas untuk melihat ikan. Di sini banyak banget loh ikannya, jadi kalian juga bisa berfoto-foto di bawah lorong bawah air ini, jadi makin keren foto-fotonya dan juga nggak terlalu gelap, jadi masih ada lampu-lampunya untuk menyinari kalian juga bisa berfoto. Lalu ada akuarium dugong, merupakan tempat tinggal untuk mamalia laut yang langka yaitu duyung, dan outer strike menjadi rumah bagi mamalia semi akuatik Onyx cinerea. Pesona kehidupan laut ditambahkan dengan adanya akuarium ekosistem terumbu karang yang berisi koral, sponge, dan berbagai biota penghuni terumbu karang yang indah, serta berbagai akuarium yang berisi berbagai hewan laut unik lainnya seperti gurita pasifik raksasa, kepiting laba-laba, ikan nanas, dan nautilus yang hidup di suhu sangat dingin. Nah, di SeaWorld Ancol ini cocok banget buat kalian yang ingin liburan bareng keluarga yang punya anak kecil, punya adik kecil, cocok banget untuk menambah ilmunya mereka. Yang ada di dalam juga ada tourguide-nya yang menjelaskan, serta ada sebuah poster juga disediakannya itu akuariumnya. Jadi kita juga liburan sambil belajar. Sekian video dari saya. Tetap jaga kesehatan kalian yang ada di rumah, dan kalau mau keluar ataupun untuk liburan atau apapun tetap ikutin protokol yang ada